Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai hoak dan bagaimana mengidentifikasinya. Bersama saya Sri Wahyuningsi, mahasiswa Tantris Bahasa Indonesia kelas 4B dengan nomor 5 akhir 065. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, apa itu hoak? Hoak adalah informasi palsu, tidak benar, atau menyesatkan yang dibuat dan disebarkan dengan tujuan tertentu, baik untuk menipu, menimbulkan kepanikan, mempengaruhi pendapat publik, maupun sekedar candaan yang tidak bertanggung jawab. Kata hoax diambil dari bahasa Inggris yang berarti hoax, yang berarti tipuan atau kebohongan yang sengaja dibuat agar tampak seperti kebenaran. Hoax biasa berbentuk tulisan, gambar, audio, video, bahkan gabungan dari semuanya. Di era digital ini, seperti sekarang, hoax sangat mudah tersebar luas melalui media sosial, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram, maupun situs WhatsApp yang tidak dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ada berbagai bentuk hoax. Hoax tidak terjadi begitu saja. Umumnya, hoax dibuat oleh pihak tertentu dengan tujuan tertentu, seperti mendapatkan perhatian atau keuntungan pribadi. Misalnya, membuat hoax ingin banyak orang mengunjungi situsnya agar mendapat uang dari iklan. Mempengaruhi opini publik. Misalnya, saat pemilu, hoax politik bisa digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Yang ketiga ada menipu atau mencuri data pribadi, seperti hoax berisi undian palsu yang meminta orang mengisi data diri, menyebarkan kebencian atau provokasi. Hoax bisa dipakai untuk memecah belah masyarakat lewat isu syarat, suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, bagaimana hoax bisa menyebar? Di era internet, hoax bisa menyebar sangat cepat. Lewat yang pertama ada media sosial, seperti halnya Facebook, Twitter atau X, TikTok, dan juga Instagram. Yang kedua, ada grup pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan juga Line. Banyak hoax disebarkan di grup keluarga atau komunitas. Yang ketiga, ada situs web atau blog tidak dipercaya. Kadang sangat dibuat menyerupai media berita resmi agar terlihat meyakinkan. Yang keempat, yaitu ada video dan juga gambar editan. Orang bisa memanipulasi gambar dan juga video agar terlihat asli, padahal palsu. Mengapa orang menyebar hoax? Oke, yang pertama, orang menyebar hoax ingin terlihat hebat atau paling tahu. Banyak orang yang ingin jadi yang pertama, menyebarkan informasi agar dianggap pintar, update, atau berwawasan luas tanpa menyadari bahwa informasi tersebut belum tentu benar. Yang kedua ada kurangnya literasi digital. Orang yang tidak tahu cara memverifikasi informasi mudah tertipu dan tanpa sadar ikut menyebarkan hoax karena mengira itu benar. Yang ketiga ada dikuasai emosi. Hoax sering dibuat dengan bahasa provokatif, menakutkan, atau menyentuh hati. Orang yang tertawa emosi cenderung langsung menyebarkan tanpa berpikir panjang. Yang keempat ada motif ekonomi. Ada orang atau kelompok yang membuat hoax untuk menarik banyak pengguna ke situs mereka untuk mendapat uang dari iklan, menjual produk palsu atau layanan penipuan, menipu orang agar transfer uang untuk mengisi data pribadi. Yang kelima ada kepentingan politik atau ideologi. Hoax bisa digunakan untuk menjatuhkan lawan politik, mempengaruhi hasil pemilu, membentuk opini masyarakat tanpa suatu isu. Yang keenam ada iseng atau candaan, tapi tidak lucu. Beberapa hoax dibuat hanya karena iseng atau untuk lelucon, tapi sayangnya walau niat awal hanya bercanda, tampak bisa serius. Yang ketujuh ada balas dendam atau kebencian. Orang yang benci terhadap seseorang, kelompok, atau instansi bisa menyebarkan hoax untuk menjatuhkan citra mereka di mata publik. Yang kedelapan yaitu ada propaganda atau provokasi. Hoax sengaja dibuat untuk menciptakan kekacauan, memperkeruh suasana, atau memecah belah masyarakat lewat isu-isu sensitif seperti agama, ras, dan juga politik.
Dari hoak terdapat berbahaya yang merugikan publik. Bahaya hoak atau berita bohong. Hoak bukan hanya sekedar informasi palsu, tapi juga bisa menimbulkan dampak serius bagi individu, masyarakat, bahkan negara. Inilah beberapa bahayanya. Yang pertama, menyesatkan pikiran dan pemahaman masyarakat. Hoak bisa membuat orang percaya pada informasi yang salah. Akibatnya, hoak banyak yang mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan kebohongan. Bisa dicontohkan, seseorang percaya hoak tentang obat herbal yang katanya menyembuhkan penyakit parah, lalu menolak pengobatan medis. Untuk yang kedua, membahayakan kesehatan dan juga keselamatan. Hoak berkaitan dengan kesehatan, bencana, atau keamanan bisa membuat orang panik atau salah bertindak dan tidak bisa sangat berbahaya. Contohnya, hoak soal vaksin menyebabkan orang takut divaksin, padahal vaksin itu penting untuk mencegah penyakit menular. Untuk selanjutnya adalah merusak reputasi dan juga nama baik orang lain. Hoak bisa menyerang individu atau kelompok tertentu dengan tuduhan palsu, sehingga nama baik mereka rusak meskipun belum tentu bersalah. Bisa dicontohkan, seorang guru dituduh melakukan tindakan tidak senonoh lewat hoax, padahal tidak pernah terjadi. Yang keempat ada memicu konflik dan juga perpecahan. Hoax tentang agama, suku, rasa, dan juga politik bisa memicu perpecahan, kebencian, bahkan kerusuhan di tengah masyarakat. Contohnya yaitu hoax yang menyebarkan kebencian antar agama bisa membuat orang saling curiga dan bertengkar. Yang nomor 5, menimbulkan kerugian ekonomi. Hoax juga bisa merugikan secara finansial, baik untuk individu maupun lembaga. Banyak penipuan online dimulai dari hoax. Contohnya, hoax soal investasi cepat untung membuat orang tertipu dan kehilangan uang. Yang keenam, berujung pada masalah hukum. Menyebarkan hoax bisa diketahui hukum pidana. Di Indonesia, hal ini diatur dalam UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketujuh yaitu menurunkan kepercayaan publik. Jika masyarakat terlalu sering berpapar hoax, mereka bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah, media sosial, atau media resmi, lembaga kesehatan, institusi pendidikan. Akibatnya, informasi penting dari sumber resmi pun bisa diabaikan. Selanjutnya yaitu tip mengenali hoax. Yang pertama ada periksa sumber informasi. Pastikan berita berasal dari media resmi atau terpercaya. Waspadai situs atau akun media sosial yang tidak dikenal atau tidak mencantumkan penulis dan redaksi. Yang kedua, baca seluruh isi, jangan hanya judul. Judul sering dibuat provokatif atau sensasional untuk menarik perhatian. Baca sampai akhir agar tidak salah paham konteksnya. Yang ketiga, periksa tanggal dan kronologinya. Hoax kadang menggunakan berita lama yang disebar ulang seolah-olah baru. Pastikan informasi sesuai dengan waktu dan konteks yang tepat. Yang keempat, cek foto atau video. Gunakan fitur Google Reverse Image Search atau Tinge untuk memeriksa keaslian gambar. Hoax sering memakai gambar yang diedit atau diambil dari pariwisata lain. Yang kelima, bandingkan dengan media lain. Jika berita itu benar, media akan utama biasanya juga melaporkannya. Cari konfirmasi dari lebih dari satu sumber yang kredibel. Dan yang keenam, waspadai bahasa yang provokatif. Hoax sering memakai kata-kata emosional seperti sebarkan, penting, jangan diam saja. Hindari langsung membagikan pesan yang menimbulkan kepanikan atau kebencian. Yang ketujuh, gunakan website, cek fakta. Untuk selanjutnya yaitu tanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Yang pertama, memastikan kebenaran informasi. Kita bertanggung jawab untuk memastikan informasi yang kita bagikan benar atau akurat. Hingga menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, apalagi yang berpotensi menyesatkan. Yang kedua,
menghindari provokasi dan ujaran kebencian. Jangan menyebarkan informasi yang mengandung kebencian, permusuhan, atau diskriminasi. Bijaklah dalam memilih kata-kata agar tidak memprovokasi emosi negatif di masyarakat. Yang ketiga ada melindungi privasi orang lain. Jangan menyebarkan informasi pribadi orang lain seperti alamat, nomor telepon, atau foto tanpa izin. Melanggar privasi bisa berdampak hukum dan moral. Yang keempat ada mengedukasi bukan menyesatkan. Jadikan penyebaran informasi sebagai bentuk kontribusi untuk edukasi masyarakat, bukan membuat bingung atau panik. Bagikan informasi yang bermanfaat, mendidik, dan membangun. Yang kelima, mematuhi etika dan hukum. Penyebaran informasi diatur oleh Undang-Undang ITE dan hukum lainnya di Indonesia. Menyebarkan hoax, mencemarkan nama baik, atau fitnah bisa dikenai sanksi pidana. Yang keenam, bersifat kritis dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas setiap informasi yang kamu bagikan jika terbukti salah. Jangan ragu untuk mengoreksi atau menghapusnya dan meminta maaf jika perlu. Berikutnya yaitu melawan hoaks dengan edukasi. Melawan hoaks tidak cukup hanya dengan klarifikasi, yang paling efektif adalah edukasi masyarakat agar lebih cerdas dalam menerima dan menyebarkan informasi. Adapun beberapa cara untuk melawan hoaks dengan edukasi. Yang pertama, meningkatkan literasi digital. Ajarkan masyarakat cara menilai kredibilitas sumber informasi. Edukasi tentang cara cek fakta seperti menggunakan Google Fact Check dan lainnya. Ajak orang memahami cara kerja algoritma media sosial yang bisa memperkuat biasa dan menginformasi. Yang kedua, mendidik sejak dini. Literasi media dan informasi sebaiknya diajarkan sejak sekolah dasar. Melatih siswa untuk berpikir kritis dan analisis terhadap informasi yang mereka temui. Yang ketiga, kampanye publik dan kreatif. Buatlah konten edukasi seperti video pendek, infografi, atau komik digital yang mudah dipahami dan menarik. Terus, gunakan media sosial dan komunikasi lokal untuk menyebarkan pesan positif. Yang keempat, melibatkan tokoh masyarakat dan influencer. Tokoh publik, guru, pemuka agama, dan influencer biasanya dijadikan agen edukasi untuk menyebarkan informasi yang benar. Suara mereka lebih mudah didengar dan dipercaya oleh masyarakat. Yang kelima, diskusi dan dialog terbuka. Ajak masyarakat berdiskusi tentang isu-isu viral secara terbuka dan sehat. Buat forum atau ruang dialog agar tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif bertanya dan mencari tahu. Yang keenam, ada kolaborasi antar lembaga. Sekolah, kampus, media, dan pemerintah perlu bekerja sama dalam membuat program anti-hoax berbasis edukasi, misalnya pelatihan guru. Selanjutnya, menjadi sumber berita yang baik. Menjadi sumber berita yang baik atau menyebarkan informasi yang bertanggung jawab adalah peran penting di era informasi digital seperti sekarang. Adapun beberapa prinsip dan tips untuk menjadi penyebar berita yang baik. Yang pertama adalah saring sebelum sharing. Jangan asal bagikan informasi, periksa dulu kebenarannya. Gunakan prinsip think before you share. Yang kedua, gunakan sumber yang terpercaya. Ambil informasi dari media resmi, pemerintah, atau lembaga kredibel. Hindari penyebaran informasi dari sumber yang tidak jelas asal-usulnya. Yang ketiga, perhatikan isi dan konteks. Bacalah seluruh isi berita, bukan hanya judul. Pastikan tidak ada manipulasi konteks, foto, atau data. Yang keempat, hindari sensasi, sampaian fakta. Berita yang baik adalah yang objektif dan tidak memprovokasi. Hindari penyebaran informasi yang bermuatan kebencian, hoax, atau fitnah. Yang kelima, jaga etika dan berbahasa. Gunakan bahasa yang sopan santun dan mudah dipahami. Jangan menyebarkan berita yang menghina, melecehkan, atau memecah belah. Yang keenam, berani mengoreksi. Jika ternyata kamu pernah menyebarkan berita yang salah, segera koreksi dan minta maaf. Penyampaian berita yang baik juga harus bisa berani bertanggung jawab. Yang ketujuh, edukasi orang di sekitarmu. Ajak keluarga dan teman-teman untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
sebagai contohnya yang baik dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya yaitu pentingnya bersikap kritis dan bijak. Pentingnya bersikap kritis dan bijak di era informasi pada zaman sekarang. Yang pertama, mencegah penyebaran hoaks. Sikap kritis membuat kita tidak mudah percaya begitu saja pada informasi yang diterima. Kita akan mengevaluasi fakta sebelum menyebarkan ke orang lain. Dan yang kedua, menghindari manipulasi opini. Banyak informasi media sosial dimaksudkan untuk mengarahkan opini publik. Dan berpikir kritis, kita bisa melihat sisi objektif dan tidak mudah terkualifikasi. Yang selanjutnya yaitu ada mendorong kebijakan dalam bertindak. Sikap bijak membantu kita untuk memilih dan memilah informasi yang layak dibagikan dimanapun kita berada. Kita belajar untuk berpikir sebelum bertindak, terutama saat emosi terpicu oleh berita tersebut. Yang keempat, menjadi contoh pengguna media yang cerdas. Sikap kritis dan bijak mencerminkan bahwa kita adalah pengguna digital yang bersikap tanggung jawab. Kita bisa menjadi panutan dan komunikasi, keluarga, atau lingkungan sekolah. Yang kelima, melindungi diri dari dampak negatif. Informasi yang salah bisa merugikan diri sendiri, bahkan berdampak hukum. Dengan berpikir kritis dan bertindak bijak, kita bisa terhindar dari kesalahan fatal dan bersosialisasi di media. Yang keenam, meningkatkan kualitas dialog sosial. Orang yang bijak dan kritis akan lebih terbuka dan berdiskusi, menghormati pendapat lain dan tidak menyebarkan kebencian. Ini membangun bahwa masyarakat yang lebih sehat secara komunikasi dan informasi. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.